Dulu Laras hanyalah seorang istri yang disia-siakan, ditinggal saat terpuruk, dihina saat lemah. Tapi luka itu tak membuatnya hancur, justru menjadi bahan bakar untuk bangkit. Kini, ia kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tak lagi terluka. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Laras duduk di sudut ruang tamu mungilnya yang beraroma masakan sisa semalam. Lampu gantung tua menggantung redup di atas kepala. Cahaya kuningnya menimpa wajah perempuan yang tengah melipat baju anak dengan hati pelan. Di balik wajahnya yang lembut dan sabar, menyimpan cerita panjang tentang kesetiaan yang perlahan-lahan dikikis oleh pengabaian. Ia bukan wanita yang pandai merayu atau menggoda. Laras bukan pula istri yang gemar berdandan berlebihan. Ia hanya perempuan biasa, lulusan SMA, menikah muda dengan Reza, lelaki tampan, mapan, dan punya banyak relasi sejak awal karirnya sebagai manajer pemasaran di perusahaan properti. Laras yang sederhana, mencintai Reza dengan cara paling tulus, menyediakan makanan hangat saat suaminya pulang, mencuci pakaian tanpa mengeluh, mengurus anak mereka, Arga, yang baru berusia 5 tahun, dengan penuh cinta dan sabar meski kadang tubuhnya lelah luar biasa. Dulu Reza sering menggenggam tangan Laras saat menyetir motor bebek mereka. Dulu Reza tak malu makan nasi bungkus di emperan sambil tertawa, bersandar di bahu Laras. Tapi semua berubah sejak promosi besar-besaran datang. Reza kini punya mobil sendiri, kartu nama bergengsi, dan relasi-relasi bergaun mahal yang sering mengajak rapat malam. Aku harus keluar kota 3 hari, meeting dengan klien, ujar Reza suatu malam, sambil merapikan dasi. Laras hanya mengangguk, mengencangkan jaket Reza yang sedikit miring. Hati-hati ya, jangan lupa makan. Aku udah masak lauk kesukaan kamu. Reza tak membalas dengan pelukan atau ciuman seperti dulu. Hanya senyum datar, lalu pergi. Laras berdiri di depan pintu sampai suara mobil menjauh hilang di tikungan. Entah kenapa, ia merasa dadanya sesak. Ada rasa sepi yang tak bisa ia jelaskan. Bahkan saat rumah itu penuh oleh suara anaknya yang cerewet. Awalnya Laras mencoba positif. Ia pikir Reza lelah, tekanan kerja bertambah. Tapi perlahan ia sadar, perhatian Reza makin kabur. Ucapan, terima kasih, atau, aku rindu, seolah jadi barang langka. Bahkan ulang tahun Laras lewat tanpa ucapan apapun. Hanya ia sendiri yang memasak kue kecil dan meniup lilin sambil memeluk Arga. Laras mulai menyimpan rindu sendirian. Ia menyuapi Arga sambil diam-diam menangis di dapur. Tak ingin anaknya tahu kalau ibunya kerap duduk di pojok kamar malam-malam, menahan tangis dalam diam karena mendapati Reza baru pulang jam 2 dini hari, dengan aroma parfum wanita asing melekat di kerah bajunya. Pernah sekali, Laras nekat bertanya dengan nada hati-hati. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini dingin sekali ke aku? Reza hanya melirik sebentar dari balik ponselnya. Jangan lebay, Las. Aku capek kerja, bukan cari drama. Laras diam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu kalimat selanjutnya hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ia memilih menyimpan semuanya. Ia yakin semua ini hanya fase. Suami yang bekerja keras kadang memang lelah, pikirnya. Ia memilih percaya, bahkan ketika matanya berkaca-kaca setiap malam saat melihat bayangan dirinya sendiri di cermin. Wajah lelah, rambut yang kusut, dan senyum yang semakin hari makin palsu. Ia menolak nasihat sahabatnya untuk mengecek ponsel Reza. Ia tak ingin jadi istri yang curiga. Tapi jauh di dalam hatinya, suara kecil terus berkata, Reza tak lagi seperti dulu. Dan benar saja. Malam itu, saat Reza tertidur karena terlalu lelah, atau mungkin terlalu nyaman, ponselnya berbunyi. Laras tak berniat mengintip, tapi layar yang menyala terang membuat matanya secara tak sengaja membaca. Kapan kita bisa nginep bareng lagi, Mas? Laras membeku. Hening. Dunia runtuh dalam hitungan detik. Tangannya gemetar, bibirnya kering, dan ia mundur pelan-pelan seolah baru saja melihat hantu.
Tapi ia tetap tak membangunkan Reza, tak membanting ponsel, tak meneriakkan kemarahan seperti wanita pada umumnya. Ia hanya berjalan ke dapur, duduk sendirian di kursi plastik, lalu menunduk. Laras tahu, sejak malam itu, hatinya mulai patah. Tapi ia tak ingin buru-buru pergi. Ia masih mencintai, dan ia masih berharap Reza akan kembali seperti dulu. Demi Arga, demi rumah ini, demi semua kenangan yang pernah mereka bangun. Namun jauh di dasar hatinya, Laras mulai belajar bahwa kadang, kesetiaan paling menyakitkan adalah saat kau tetap bertahan, bahkan ketika tak ada lagi yang memperjuangkanmu. Sudah 3 hari berturut-turut Reza pulang larut malam tanpa memberi kabar yang jelas. Dan malam ini, Reza bahkan tak pulang sama sekali. Hanya pesan singkat yang masuk ke ponsel Laras pukul 22.17. Jangan tunggu. Tidur aja dulu. Meeting panjang. Laras duduk di ruang tamu dalam diam, matanya tak lepas dari layar ponsel. Hawa malam merayap ke dalam rumah, angin dari sela jendela berderik pelan, menambah rasa dingin yang tak hanya menyentuh kulit tapi juga menusuk jantungnya. Di dalam kamar, Arga sudah terlelap, memeluk boneka dinosaurus yang mulai usang. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Laras. Ia lelah diam. Ia lelah percaya sambil terus terluka. Perempuan itu menatap layar ponselnya sekali lagi, menelan rasa takut, lalu menggenggam kunci mobil dengan tangan gemetar. Laras memang bukan detektif, tapi nalurinya sebagai istri terlalu kuat untuk diabaikan. Ia tahu kemana arah kantor Reza. Ia ingat pernah mendengar nama sebuah kafe dari ucapan Reza saat menelpon seseorang di balkon. Kafe yang menurutnya cocok buat meeting privat dengan klien penting. Ia menyalakan mobil peninggalan almarhum ayahnya. Meski tua dan sedikit berkarat, mobil itu tahu jalan-jalan sunyi yang dilalui air mata Laras malam ini. Lampu-lampu kota memantul di kaca, menari seperti bisikan keraguan. Tapi Laras tetap melaju, menembus malam dan perasaan campur aduk yang berkecamuk dalam dadanya. Tepat pukul 23.03, ia sampai di sebuah kafe dengan pencahayaan temaram dan musik jazz pelan yang mengalun dari speaker luar. Kafe itu tampak hangat, penuh tawa-tawa kecil orang-orang berdasi, tapi bagi Laras tempat itu dingin seperti ruang interogasi. Mobil Reza terparkir rapi di sisi kanan. Perut Laras mengerut. Tangannya dingin. Tapi ia turun perlahan, menyusup ke balik pilar sambil menunduk. Dari sela jendela kaca, ia melihatnya. Reza duduk di pojok ruangan, tertawa bersama seorang wanita muda berambut panjang dan bergincu merah. Mereka duduk terlalu dekat. Wanita itu menyentuh tangan Reza sambil membisikkan sesuatu. Dan suaminya, lelaki yang pernah bersumpah hanya mencintai satu perempuan, tertawa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Laras berdiri kaku. Ia tak mampu menangis. Matanya memandangi keduanya, mencoba mencari celah logika. Mungkin itu hanya klien. Mungkin ini hanya salah paham. Tapi saat wanita itu menyuapi Reza sepotong kue dengan senyum manja, harapan itu roboh seketika. Tak ada yang bisa dibela dari pengkhianatan yang nyata di depan mata. Laras tak masuk ke dalam. Ia tak membuat keributan. Ia tak membanting gelas atau menjambak rambut siapapun seperti cerita-cerita sinetron. Ia hanya melangkah pelan kembali ke mobil, menyalakannya, dan menangis. Bukan karena kehilangan Reza, tapi karena ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, ia langsung ke kamar mandi. Mengunci pintu. Menatap wajahnya di cermin yang buram karena embun. Wajah yang dulu dicintai Reza. Wajah yang kini bahkan tak diperhatikan. Kurang apaku? Gumamnya pelan, serak, nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu menggema di dinding kamar mandi, memantul ke dalam kepalanya. Ia meraba wajahnya, seolah mencari alasan. Apakah matanya terlalu sayu? Bibirnya terlalu kering? Tubuhnya sudah tak menarik? Atau mungkin, karena ia terlalu setia, sehingga Reza merasa boleh bermain-main? Pagi harinya, Laras menyiapkan sarapan seperti biasa. Seolah tak ada yang terjadi. Reza pulang menjelang subuh, dengan baju masih wangi parfum mahal. Ia terlihat santai, bahkan sempat bersiul kecil di kamar mandi. Ketika duduk di meja makan, Laras menatapnya. Semalam kamu di kafe, ya? Tanyanya pelan. Reza menatapnya cepat, lalu tertawa pendek. Kamu mulai ngintilin aku?
Sekarang jadi istri yang ngatur semua langkah suami, ya? Wanita itu siapa? Suara Laras lebih pelan lagi, tapi dinginnya menusuk. Reza meletakkan sendok. Tatapannya berubah tajam. Kamu makin paranoid. Itu teman kantor. Kenapa? Gak percaya aku kerja? Atau kamu mulai bosen jadi ibu rumah tangga dan mau bikin drama? Kata-kata itu seperti pisau. Laras menunduk, menahan air mata di ujung mata. Ia tak menjawab. Tak bisa. Karena setiap kali ia mencoba bicara, suaminya justru memutar balik semua seolah kesalahan ada padanya. Malam itu, Laras menulis di buku kecilnya. Buku harian yang tak pernah dibaca siapapun. Aku menyaksikan sendiri. Tapi suamiku memilih berbohong. Mungkin kesalahanku adalah terlalu percaya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah aku layak diperlakukan begini? Atau aku hanya sedang mencintai orang yang salah begitu lama, hingga aku lupa cara mencintai diriku sendiri. Dan malam pun berlalu dengan Laras kembali duduk di sudut kamarnya, memeluk diri sendiri. Tak ada pelukan dari Reza. Tak ada kehangatan. Yang tersisa hanya kenyataan pahit. Suaminya mulai jatuh cinta pada wanita lain, sementara ia masih terus bertahan atas nama cinta yang mulai mengiris jiwanya sendiri. Hujan mengguyur deras pagi itu. Awan gelap menggantung di langit seperti pertanda buruk, dan Laras berdiri mematung di ambang pintu kamar, memegang secarik surat gugatan cerai yang baru saja diberikan Reza tanpa banyak kata. Ini sudah keputusan bulat. Aku capek. Kita beda jalan aja, ucap Reza datar, nyaris tanpa emosi. Ia bicara seolah sedang membahas perubahan jadwal rapat, bukan perpisahan dari wanita yang telah menemaninya selama 7 tahun pernikahan. Laras menatap surat itu. Lalu menatap Reza. Jadi segitu aja? Semua yang kita lalui, semuanya bisa kamu akhiri semudah ini. Reza tak menjawab. Ia hanya menarik koper dari bawah tempat tidur, memasukkan beberapa baju, dan menyambar jaket hitamnya. Seperti orang yang sudah menyiapkan kepergian jauh-jauh hari. Laras mengikutinya ke ruang tamu, matanya sembab dan napasnya bergetar. Kalau memang ada yang salah, kita bisa bicarakan, Mas. Aku gak sempurna, tapi aku istrimu. Ibunya Arga. Justru karena kamu ibunya Arga, aku kasih kamu hak asuh. Tapi jangan harap dapat rumah ini atau harta lainnya. Semuanya atas nama aku, jawab Reza dengan nada dingin, lalu mengeluarkan map berisi dokumen yang sudah ditandatanganinya. Laras menatap lantai. Air matanya tak terbendung lagi. Ia tidak menangis karena kehilangan harta. Ia menangis karena cinta yang ia jaga dengan sepenuh jiwa akhirnya dihancurkan oleh orang yang dulu bersumpah tak akan pernah meninggalkannya. Pagi itu, Laras resmi kehilangan segalanya. Kecuali anak kecil yang memeluk pinggangnya sambil bertanya polos. Ayah mau kemana, Bu? Laras mengangkat Arga, memeluknya erat seolah hanya itu satu-satunya kekuatan yang tersisa. Sementara dari balik pintu kamar, terdengar suara langkah kaki Reza menjauh, menuju kehidupan barunya bersama wanita yang sejak awal hanya ingin merebut. Beberapa hari setelah perceraian itu, Laras mendatangi rumah orang tua Reza. Ia berharap ada sedikit belas kasihan dari mertua yang dulu begitu menyayanginya. Tapi yang ia temui justru cemoohan. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Sudah dikasih hidup enak, malah bikin rumah tangga rusak. Reza itu sukses, punya masa depan. Kamu? Hanya beban. Hardik ibu Reza sambil menuding wajah Laras. Laras menunduk. Saya nggak pernah selingkuh, Bu. Saya nggak pernah main tangan, nggak pernah kurang urus anak. Tapi kenapa saya yang diusir? Karena kamu itu nggak bisa bikin suami betah, sambung adik iparnya, sambil tertawa mengejek. Tak lama kemudian, Tari muncul dari balik pintu. Dengan gaun ketat dan aroma parfum menyengat, ia menatap Laras penuh kemenangan. Maaf ya, Mbak. Tapi Mas Reza milih aku bukan karena aku pelakor. Karena aku bisa kasih dia kebahagiaan yang selama ini nggak dia dapat dari kamu. Laras menatapnya, mata merah tapi tak bergeming. Ia tidak membalas. Tidak mencaci. Hanya diam. Karena pada titik itu, diam adalah satu-satunya bentuk harga diri yang masih bisa ia pertahankan. Saat Laras dan Arga berjalan pulang dari rumah itu, hujan kembali turun. Tanpa payung,
Mereka menyusuri trotoar dengan langkah berat. Laras menggenggam tangan anaknya erat, sementara pakaian mereka basah kuyup. Dunia terasa terlalu kejam untuk seorang ibu yang baru saja kehilangan rumah, suami, dan harga diri di waktu yang sama. Tiba di rumah kontrakan kecil yang dipinjamkan sahabatnya untuk sementara. Laras duduk di atas kasur tipis sambil memeluk Arga. Bocah itu sudah tertidur, kelelahan. Tapi Laras masih terjaga. Matanya kosong menatap langit-langit. Ia masih mencintai Reza. Ya, perasaan itu belum hilang. Dan mungkin butuh waktu sangat lama untuk menghilangkannya. Tapi rasa sakit malam ini tak datang dari cinta yang berakhir. Rasa sakit itu datang dari cara Reza mengakhiri segalanya. Tanpa penghargaan, tanpa penyesalan, dan dengan menyebarkan fitnah kemana-mana. Di media sosial, Reza menulis status yang membuat darah Laras mendidih. Sudah cukup sabar bertahun-tahun. Semoga hidupku lebih tenang tanpa wanita drama. Status itu disukai ratusan orang, termasuk rekan kerja dan keluarga Reza. Beberapa bahkan ikut berkomentar, menyebut Laras sebagai istri pemalas, ibu yang hanya numpang hidup, dan perempuan tanpa daya tarik. Laras membaca semuanya dalam diam. Ia tidak membela diri. Ia tahu, di dunia ini, kebenaran seringkali kalah oleh siapa yang lebih pandai memutar kata. Tapi di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Ia tahu ia jatuh. Tapi malam itu, saat Laras duduk dalam gelap, ia berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, mereka akan melihat. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan dendam. Tapi dengan aku berdiri kembali, lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Dan saat itu tiba, ia ingin Reza tahu. Ia telah kehilangan wanita yang tak akan pernah bisa tergantikan. Pagi di kontrakan kecil itu selalu dimulai dengan suara ketel mendesis dan aroma nasi yang baru matang. Dapur sempit hanya muat satu orang berdiri, tapi Laras belajar menari di ruang terbatas itu, mengaduk bumbu sambil sesekali membenahi posisi Arga yang duduk mengerjakan PR di tikar ruang tengah. Dinding rumahnya dari triplek tipis. Sekali kentut dari tetangga, baunya bisa numpang lewat. Tapi Laras tidak pernah mengeluh. Ia tak punya pilihan lain selain bertahan. Uang tabungan sudah habis untuk menyewa kontrakan sederhana di gang sempit pinggiran kota. Sisanya untuk kebutuhan Arga, susu, sekolah, dan makan. Laras menjual gorengan awalnya. Hanya 15 potong tahu isi dan bakwan per hari, dititipkan di warung depan gang. Untungnya tipis, bahkan nyaris tak ada. Tapi dari sana ia tahu satu hal. Tangannya masih bisa menciptakan sesuatu yang disukai orang. Ia mulai berinovasi. Membuat risoles isi daging cincang dan mayones, lalu dibekukan. Ia berpikir, kalau bisa awet, orang bisa beli banyak, dan disimpan buat stok. Ia mencoba sekali, 2 kali, gagal. Risolesnya meledak di wajan, kulitnya retak. Tapi ia tak menyerah. Malam-malam, setelah Arga tidur, Laras menyalakan ponsel bekas yang layarnya sudah retak. Ia membuka YouTube dan mulai mencari cara buat frozen food rumahan, cara mengemas produk makanan sendiri, belajar digital marketing gratis. Ia tak tahu persis apa yang dilakukannya. Tapi setiap malam, ia catat semua yang ia pelajari. Dari cara memilih kemasan vakum, sampai tips memotret makanan dengan pencahayaan alami dari jendela. Ia belajar pelan-pelan, sambil menahan kantuk dan menahan sakit punggung karena duduk terlalu lama di lantai. Beberapa minggu kemudian, ia memutuskan memberi nama produknya, Dapur Laras. Ia membuat akun Instagram. Ia foto risoles dan kroket hasil karyanya dengan ponsel yang sudah rusak fokusnya. Tapi ia tak peduli. Ia tulis caption dari hati. Dari dapur kecil saya, semoga bisa menghangatkan meja makan ibu-ibu lain. Siap kirim area Jogja. Tak lama, 1 pesanan masuk, lalu 2, lalu 5. Ia bungkus satu-satu, jalan kaki ke agen pengiriman. Di tengah panas terik, ia menenteng kotak styrofoam kecil sambil menggandeng Arga yang kini mulai memahami. Ibunya sedang berjuang. Namun tak semua berjalan mulus. Banyak yang meremehkan. Tetangga sempat menyindir. Kasihan, ya. Janda kerja sendirian. Nanti kalau capek, siapa yang tanggung?
Atau komentar dari teman lama Reza yang menyebut di kolom komentar. Dulu istri manajer, sekarang jualan gorengan. Miris. Laras membaca semuanya, tapi tidak membalas. Ia memilih membalas dengan kerja. Ia mulai mencoba sistem reseller. Ia ajak ibu-ibu tetangganya yang juga butuh uang. Ambil aja dulu 5 bungkus. Kalau laku, setor sisanya. Ia tak untung besar, tapi hatinya lega. Ia tak hanya bangkit, tapi menarik perempuan lain ikut bangkit bersamanya. Beberapa bulan kemudian, akun Instagram Dapur Laras mulai dikenal. Seorang food blogger lokal mencoba risoles buatannya, lalu mengunggah review jujur. Kaget. Risoles Homemade ini rasa hotel bintang 5. Dan ada kisah luar biasa di baliknya. Postingan itu viral. Dalam 2 minggu, DM-nya penuh. Ia kelimpungan sendiri. Dapur kontrakan tak cukup lagi. Kompor hanya 2 tungku. Freezer hanya 1. Itu pun sering mati mendadak kalau listrik turun. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Andika menghubunginya via email. Saya pemilik startup logistik makanan beku. Saya tertarik dengan produk dan kisah ibu. Apa ibu bersedia jika saya datang langsung untuk ngobrol bisnis? Laras tak langsung percaya. Ia belajar dari banyak kisah penipuan. Tapi saat mereka akhirnya bertemu di kafe sederhana, Andika datang dengan berkas jelas, rekam jejak perusahaan yang nyata, dan satu kalimat yang membuat Laras hampir menangis. Saya bukan cuma tertarik pada produknya. Tapi saya percaya, makanan yang dimasak dengan perjuangan dan hati, rasanya pasti beda. Malam itu, setelah Arga tidur, Laras duduk di bawah lampu temaram, menatap berkas kemitraan yang baru ia tanda tangani. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tak percaya. Perempuan yang dulu diusir tanpa sepeser pun, kini punya peluang membangun sesuatu dari nol. Bukan sekadar untuk dirinya, tapi juga untuk masa depan anaknya. Ia memejamkan mata. Air mata menetes perlahan. Tapi kali ini bukan air mata luka. Ini air mata awal kemenangan. 3 tahun berlalu sejak Laras keluar dari rumah dengan tangan kosong, digiring oleh luka dan tangis yang disembunyikan di balik senyumnya untuk Arga. Kini, setiap pagi, ia menyusuri koridor pabrik kecil berlantai semen abu-abu dengan clipboard di tangan dan semangat yang tak pernah padam. Pabrik itu berdiri di atas tanah milik seorang dermawan yang tersentuh kisah Laras dan memberinya kontrak sewa lunak selama 5 tahun. Laras menamai bangunannya sederhana, dapur mandiri. Tapi di dalamnya, ada ratusan tangan perempuan yang pernah terpuruk kini kembali hidup. Janda, korban KDRT, ibu rumah tangga yang dulunya tak percaya diri memegang uang sendiri. Ayo Bu Yanti, kroketnya jangan sampai terlalu tebal kulitnya ya, ucap Laras dengan senyum hangat. Siap, Bu Laras. Maaf, saya sambil curi-curi cerita sama Bu Rina tadi, sahut ibu itu sambil tertawa kecil, mengusap keringat di dahinya. Laras tahu setiap perempuan di tempat ini punya cerita getir. Tapi di sini, mereka bukan korban. Mereka para pekerja terampil yang menggenggam harapan di ujung adonan risoles dan pastel. Dan itu yang membuat Laras bangga. Bukan sekadar omzet yang melonjak, tapi hidup yang kembali menyala. Usahanya kini sudah punya izin BPOM, sertifikasi halal, dan bahkan dipajang di supermarket lokal. Tapi ada satu hal yang tak diketahui banyak orang. Sebagian besar produksi mereka, dalam jumlah besar, dikirim ke salah satu perusahaan catering kantor terbesar di Jakarta, yang belakangan ia tahu, menjadi vendor tetap untuk perusahaan tempat Reza bekerja. Laras tidak pernah meminta perusahaannya diumumkan. Ia minta semua pengiriman dilakukan lewat distributor rekanannya. Ia ingin tetap di balik layar. Sampai suatu hari, ia iseng membuka website klien besar yang menjadi langganannya. Di halaman galeri foto acara perusahaan, ia melihat wajah itu. Reza. Berdiri gagah dalam balutan jas, memegang kotak snack untuk rapat direksi, dengan senyum puas. Laras menatap layar. Tangannya dingin. Tapi bukan karena benci. Melainkan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Puas, namun tenang. Ia tersenyum kecil. Mungkin inilah yang disebut balas dendam paling elegan. Reza, lelaki yang dulu mengusirnya seperti sampah, kini tanpa sadar sedang menyuapi seluruh tim manajemennya dengan risoles yang dulu hanya dimasak di dapur kontrakan. Bahkan tanpa sadar,
Mungkin Reza memakan risoles buatan Laras sendiri, tanpa tahu dari mana asalnya. Laras tidak pernah membuka identitasnya. Ia tidak menagih pengakuan. Tidak menggiring publik untuk tahu siapa dirinya. Ia tahu, kemenangan yang paling kuat adalah ketika musuhmu tidak sadar bahwa ia telah dikalahkan oleh seseorang yang dulu pernah ia rendahkan. Di balik semua itu, ada satu percakapan yang selalu terngiang di kepalanya. Suatu hari saat ia mengantar Arga ke sekolah. Bu, teman-temanku bilang risolesnya enak banget. Aku bilang itu buatan ibu, tapi mereka gak percaya. Mereka pikir beli di supermarket mahal. Cerita Arga polos, sambil mengayuh sepedanya. Laras tersenyum. Nggak apa-apa. Nanti suatu hari, mereka tahu. Arga menoleh. Tahu apa? Laras mengecup keningnya. Bahwa yang diam belum tentu kalah. Sore harinya, Laras mendapat kabar dari Andika, partner investornya, bahwa salah satu korporasi besar ingin bertemu untuk membahas kerja sama skala nasional. Perusahaan itu? PT Gahara Propertindo. Mata Laras terdiam sejenak. Ia tahu nama itu. Ia tahu siapa yang berdiri di balik meja direksi perusahaan itu. Reza. Kalau kamu gak nyaman, bisa aku yang handle semua. Aku tahu sejarahmu dengan orang dalamnya. Ujar Andika pelan, penuh pengertian. Tapi Laras menggeleng. Aku akan datang. Tapi bukan sebagai mantan istri siapapun. Aku akan datang sebagai pemilik perusahaan yang mereka butuhkan. Malam itu, Laras berdiri di depan cermin besar, mengenakan blazer sederhana warna krem yang ia beli khusus untuk pertemuan penting ini. Wajahnya jauh dari wajah Laras yang dulu, perempuan polos yang menangis karena dikhianati. Kini wajahnya tegas, matanya tenang, dan senyumnya mengandung tekad baja. Ia tidak lagi hidup untuk dipuji. Ia tidak lagi mencintai untuk dikasihani. Ia hidup untuk membuktikan bahwa luka, jika dirawat dengan benar, bisa berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan esok paginya, untuk pertama kalinya sejak diceraikan, Laras akan melangkah ke tempat yang dulu menelannya hidup-hidup, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik jalan pulang yang dulu mereka bakar. Amplop coklat muda itu tergeletak di atas meja, diselipkan lewat celah pintu pagar oleh kurir siang tadi. Laras tak langsung menyentuhnya. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari sana, memandanginya dengan hati yang entah kenapa terasa dingin, padahal matahari sedang terik-teriknya. Setelah beberapa menit, ia duduk perlahan dan membuka amplop itu dengan tangan yang gemetar. Undangan pernikahan, Reza Ktari. Tulisan cetak emas di atas kertas ivory mewah, lengkap dengan foto prewedding yang terpajang dalam bingkai kecil di sudut kanan. Reza mengenakan jas biru tua, Tari bersandar manja di pundaknya dengan gaun putih selutut dan senyum penuh kemenangan. Laras terdiam. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tapi napasnya mulai tak beraturan. Undangan itu seperti pisau yang menyayat luka lama yang sebenarnya sudah ia jahit dengan kerja keras dan kesabaran. Kini luka itu seperti terbuka lagi, dan pedihnya lebih dalam dari sebelumnya. Ia menatap undangan itu lama, hingga matanya panas dan perih. Tiba-tiba dari arah kamar terdengar suara kecil yang memanggil. Ibu, itu surat dari siapa? Arga berjalan menghampiri dengan wajah penasaran. Ia sudah mulai besar, sudah bisa membaca dan menangkap banyak hal meski Laras berusaha melindunginya dari kenyataan yang pahit. Dari ayah, jawab Laras lirih, berusaha tersenyum sambil menyembunyikan sudut matanya yang basah. Anak itu memiringkan kepala, membaca isi kartu undangan dengan pelan. Kok ayah nikah lagi? Sama Tante Tari. Laras menggigit bibir. Ia tak siap menjawab pertanyaan itu. Ia ingin memeluk Arga dan menangis sepuasnya. Tapi ia tahu itu bukan saatnya menjadi rapuh. Jadi, aku anak siapa, Bu? Tanya Arga dengan polos. Kalau ayah nikah sama tante itu, berarti aku bukan anak ayah lagi. Laras tak sanggup lagi menahan. Ia peluk anak itu erat-erat, menangis di bahunya. Kamu anak ibu. Anak yang ibu banggakan. Dan kamu tetap anak ayah, meski ayah sekarang memilih jalannya sendiri. Arga hanya diam, memeluk ibunya lebih erat. Suasana sore itu terasa seperti waktu membeku. Hanya ada napas Laras yang berat dan detak jantungnya yang tak bisa dia kendalikan. Setelah malam turun, Laras duduk sendiri di beranda. Undangan itu masih di genggamannya.
Ia nyaris merobeknya, nyaris membuangnya ke tong sampah. Tapi tangan itu berhenti. Entah dari mana datangnya, muncul sesuatu dalam dirinya yang tak ia kenal sebelumnya. Bukan dendam, bukan juga amarah, tapi dorongan. Dorongan untuk berdiri tegak. Untuk tak lagi sembunyi. Mungkin memang sudah waktunya, bisiknya lirih. Ia tak ingin datang sebagai tamu undangan biasa. Ia tak datang untuk mencari perhatian. Tapi ia ingin Reza tahu bahwa wanita yang dulu ia campakkan kini berdiri jauh lebih tinggi dari bayangannya. Ia ingin Tari tahu bahwa merebut suami orang tak membuatnya lebih berharga. Ia ingin dunia melihat bahwa perempuan yang hancur bisa berdiri kembali, bahkan dengan lebih anggun. Malam itu, Laras membuka laptopnya. Ia menghubungi fashion stylist yang pernah menawarkan kerja sama endorsement. "Mbak Laras?" Sapa suara di seberang. Heran. "Saya butuh satu gaun formal. Satu saja. Tapi harus anggun. Saya ingin terlihat tidak seperti saya yang dulu," ucap Laras dengan suara tegas yang tak goyah sedikit pun. Besoknya, ia bertemu dengan tim stylist itu. Mereka kaget melihat sosok Laras yang biasanya sederhana dan kalem, kini datang dengan aura tenang tapi penuh wibawa. Ia mencoba beberapa gaun, menolak yang terlalu mencolok, dan memilih satu gaun simpel berwarna biru tua dengan potongan panjang menyentuh mata kaki, belahan halus di samping kiri, dan detail leher tinggi yang mempertegas posturnya yang kini tegap. Make up artisnya bertanya, "Mau look seperti apa, Mbak?" Laras tersenyum. "Natural. Tapi kuat. Aku gak mau terlihat seperti sedang berdandan untuk membuat orang lain menyesal. Aku cuma ingin terlihat seperti diriku sekarang, yang sudah selesai dengan luka." Sore itu, Laras berdiri di depan cermin. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Bukan karena dandanan atau pakaian yang ia kenakan, tapi karena sorot matanya sudah berubah. Ia bukan Laras yang dulu lagi. Ia adalah seorang ibu yang bertahan. Seorang perempuan yang bangkit. Dan seseorang yang tahu, waktunya telah tiba. Waktunya untuk datang. Waktunya untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang menang. Tanpa teriakan. Tanpa balas dendam. Hanya dengan satu langkah. Satu senyum tenang. Dan kepala yang tegak di hadapan masa lalu. Suasana ballroom hotel bintang 5 itu gemerlap, penuh hiasan bunga putih dan lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Lagu-lagu cinta klasik mengalun pelan, menyambut tamu-tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia bagi Reza dan Tari. Tapi di luar, di pelataran depan hotel yang luas dan ramai, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti perlahan. Sopir berjas hitam segera turun dan membukakan pintu dengan penuh kehormatan. Dari dalam mobil itu, keluar seorang perempuan dengan gaun biru tua elegan yang jatuh anggun mengikuti lekuk tubuhnya. Make up-nya ringan tapi tegas, memperkuat matanya yang teduh tapi tajam. Rambutnya disanggul rapi, sederhana tapi sangat memikat. Di sampingnya, berjalan seorang anak laki-laki mengenakan setelan jas kecil. Rapi, ganteng. Matanya tajam menatap sekitar, penuh percaya diri. Anak itu menggenggam tangan ibunya erat, dengan senyum bangga terpahat di wajah polosnya. Beberapa tamu yang berdiri di luar langsung melirik. Satu demi satu mata mulai mengikuti langkah Laras. Bisikan-bisikan pelan mulai terdengar, menyebut namanya. "Loh, itu bukan Laras, mantan istrinya Reza." "Ya ampun, cantik banget sekarang, dia kayak artis." "Gila sih, itu Laras? Kok bisa secantik dan seglow up itu?" Laras tidak menoleh. Ia terus berjalan, wajahnya tenang, matanya menatap ke depan. Tapi dalam hatinya ada gelombang perasaan yang berdesakan. Bukan amarah, bukan dendam, tapi keberanian. Keberanian untuk berdiri di tempat yang dulu membuatnya hancur. Dan kini ia datang bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Seorang petugas hotel mendekat dengan ragu. "Selamat sore, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya tamu undangan," jawab Laras ramah, lalu memperlihatkan undangan pernikahan Reza dan Tari. Petugas itu sedikit tergagap saat melihat nama pada undangan dan sosok di depannya. Namun ia segera mengangguk dan mempersilakan Laras serta anaknya masuk. Saat pintu ballroom terbuka, semua orang secara refleks menoleh. Laras melangkah masuk,
pelan tapi pasti. Suasana mendadak hening beberapa detik, seolah waktu berhenti. Laras tersenyum kecil, sopan tapi penuh wibawa. Beberapa tamu yang mengenalnya menyapa dengan kaku, sebagian lain memilih diam tapi menatap penuh takjub. Bahkan beberapa ibu-ibu sosialita berbisik pelan, memuji penampilan Laras yang tak hanya elegan, tapi juga berkelas. Tari yang sedang sibuk menyapa tamu di pelaminan, menoleh sekilas, dan matanya membelalak. Ia membeku di tempat. Wajahnya yang tadi penuh senyum kini berubah tegang. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin berkata sesuatu tapi tak tahu harus mulai dari mana. Reza yang berdiri di samping Tari, juga ikut menoleh. Dan saat matanya bertemu dengan Laras, detik itu juga jantungnya seperti berhenti berdetak. Sosok yang dulu ia hina, ia campakkan tanpa perasaan, kini berdiri di hadapannya sebagai wanita yang sangat berbeda. Cantik, dewasa, berkelas. Tak lagi terlihat seperti Laras yang dulu menangis memohon jangan diceraikan. Yang dulu keluar dari rumah mereka hanya dengan koper dan anak kecil yang ketakutan. Laras membungkuk sopan dari kejauhan, memberikan salam hormat yang nyaris seperti senyum kemenangan tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. Ia tidak naik ke pelaminan. Ia hanya berjalan ke arah meja tamu yang kosong di bagian samping ruangan, duduk dengan tenang, dan memesan air putih. Arga duduk di sampingnya, mengambil sebuah kue kecil dari nampan dan berbisik, "Bu, semua orang lihat kita." Laras hanya membelai rambut anaknya pelan, lalu berkata, "Itu karena kamu hebat, Nak. Kamu anak ibu yang kuat." Beberapa tamu yang menghampiri mereka memberikan pujian, bahkan ada yang diam-diam meminta kontak bisnis Laras karena mereka pernah mencoba produk frozen food-nya. Ada yang berkata, "Saya baru tahu kalau brand itu punya ibu sendiri. Saya pelanggan tetap, loh." Sementara itu, dari pelaminan, Tari berusaha tersenyum lagi tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Laras. Tangannya mencengkeram pinggiran gaunnya, napasnya memburu. Reza masih diam, menatap Laras dari jauh. Ada sesak aneh yang membuncah di dadanya. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari ini seharusnya menjadi hari kemenangannya. Tapi justru ia merasa kecil, kalah, di tengah pesta yang ia gelar sendiri. Dan Laras? Ia tetap duduk tenang, menikmati minumannya, berbincang ringan dengan anaknya. Senyum di bibirnya tidak lebih dari senyum kecil, tapi di balik senyum itu, ada kekuatan besar yang perlahan menggeser panggung utama ke arahnya, tanpa ia harus berteriak, tanpa harus berdiri. Ia tahu, kejutan itu baru dimulai. Musik di ballroom perlahan terus bergema, tapi getarannya seperti tak terasa lagi bagi beberapa orang. Fokus semua mata mulai mengarah pada satu titik. Meja kecil di sisi kanan ruangan, tempat Laras duduk dengan anggun bersama putranya, Arga. Tari berusaha tetap berdiri tegak di pelaminan. Tapi tubuhnya terasa gemetar. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan tamu yang semula menyanjungnya, kini perlahan berubah arah. Bisik-bisik yang tadinya memuji dekorasi mewah, gaun pengantin indah, dan cincin mahal yang ia pakai, kini berubah jadi suara-suara kecil yang menusuk. Laras makin cantik, ya. Padahal dulu katanya cuma ibu rumah tangga. Itu Laras? Gila, dia kelihatan lebih anggun dari pengantinnya sendiri. Kita beli produk frozen food dari perusahaannya lo, baru tahu dia pemiliknya. Tari merasa kulit wajahnya mulai panas, entah karena lampu sorot atau tatapan-tatapan menusuk itu. Tangannya menggenggam lengan Reza, berharap ada pegangan yang membuatnya tenang. Tapi Reza justru berdiri kaku. Tak berkedip menatap Laras dari jauh. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Bukan sekadar takjub, tapi campuran penyesalan, kehilangan, dan luka yang tiba-tiba menyayat. Reza seperti lupa bahwa hari ini adalah hari pernikahannya sendiri. Di benaknya, gambaran masa lalu mulai muncul. Saat ia pertama kali mengenal Laras, saat Laras dengan sabar menemaninya dari nol, saat ia pernah berjanji tidak akan meninggalkan wanita itu, dan saat ia memilih menghancurkannya hanya karena tergoda kemasan baru bernama Tari. Tamu-tamu mulai berdatangan ke meja Laras. Ada yang pura-pura hanya menyapa, tapi jelas ingin mempertegas bahwa mereka kini lebih tertarik pada siapa Laras sekarang. Laras tidak membanggakan dirinya, tidak menceritakan kesuksesan. Ia hanya menjawab dengan tenang, senyum ringan, dan sorot mata teduh yang tak lagi menyimpan dendam.
Namun justru dari kesederhanaan sikapnya itulah, pesonanya memancar kuat. Ia terlihat sangat berkelas karena tak perlu menunjukkan bahwa dirinya telah menang. Semua orang bisa melihatnya sendiri. Arga, yang duduk di samping Laras, memandang ibunya dengan kagum. Anak itu memang belum benar-benar mengerti politik sosial atau dunia orang dewasa. Tapi ia tahu, hari itu, ibunya adalah bintang sebenarnya. Tari akhirnya tidak tahan. Ia turun dari pelaminan, berjalan cepat ke ruang rias sambil pura-pura memperbaiki make-up. Beberapa sahabatnya menyusul, berusaha menenangkan. Tapi wajah Tari sudah pucat. Matanya mulai memerah. Dia sengaja datang buat pamer, kan? Gumam Tari pelan, suaranya bergetar. Salah satu temannya mencoba membela. Ya, mungkin dia cuma mau nunjukin dia udah move on. Move on apa? Lihat bajunya. Lihat mobilnya. Lihat cara orang-orang lihat dia. Tari mulai kehilangan kontrol. Padahal dulu dia ditendang dari rumah itu kayak pembantu. Sementara itu, Reza akhirnya memberanikan diri melangkah mendekat ke arah meja Laras. Tapi langkahnya terhenti saat Laras berdiri lebih dulu. Dengan anggun, Laras berdiri dan memandang Reza yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Orang-orang yang ada di sekitarnya mendadak senyap. Tak ada teriakan. Tak ada air mata. Laras menatap Reza dengan sorot mata yang tidak marah, tapi dalam dan tegas. Terima kasih sudah membuangku dulu, ucap Laras pelan tapi terdengar jelas oleh semua yang berada di dekat mereka. Suaranya tenang, tapi menghantam seperti palu. Kalau tidak, aku tak akan sampai di titik ini. Reza seperti tertampar. Kepalanya tertunduk, lidahnya keluh. Laras tidak menunggu jawaban. Ia membalikkan badan, menggandeng tangan Arga, lalu berjalan kembali ke kursinya. Dan dalam langkah-langkah anggun itulah, banyak hati yang bergemuruh. Beberapa tamu menatap Laras dengan kekaguman. Ada yang meneteskan air mata diam-diam. Seorang ibu bahkan berbisik kepada anak gadisnya. Nak, jadilah wanita sekuat itu. Sekalipun dunia meremehkanmu. Reza masih berdiri di tempat. Tari muncul dari belakang, melihat suaminya berdiri terpaku, menatap punggung Laras. Matanya merah, tangannya mengepal. Di momen itu, Tari tahu, Reza mungkin telah menikah dengannya. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar pergi dari wanita yang dulu ia lecehkan. Dan di antara sorotan cahaya, gaun mahal, dan tawa palsu pesta pernikahan itu, wajah-wajah memutih, hati-hati terbelah, dan satu wanita melangkah pergi. Bukan dengan dendam, tapi dengan martabat utuh yang tak pernah bisa dibeli kembali. Langit malam mulai berangsur gelap, meski lampu-lampu pesta pernikahan masih menyala terang di sekitar gedung. Musik masih terdengar samar dari dalam ballroom, tapi di luar, di area parkir yang mulai lengang, sebuah kisah lain sedang berlangsung. Laras berjalan pelan menuju mobil hitamnya yang terparkir di pojok. Gaun elegannya menyapu aspal pelan, dan anaknya, Arga, menggenggam tangan ibunya dengan percaya diri. Mereka tak tergesa, tapi langkah mereka pasti. Baru beberapa meter dari mobil, terdengar suara langkah kaki berlari cepat. Laras. Suara itu tak asing. Laras berhenti sejenak, tapi tidak berbalik. Laras, tunggu. Napas Reza memburu, suaranya parau dan terdengar sesak. Laras menarik napas panjang. Perlahan ia membalikkan tubuhnya. Tatapannya masih tenang. Dingin, namun tak menunjukkan kebencian. Reza kini berdiri di hadapannya. Wajahnya kusut, dasi pengantin terlepas separuh, rambutnya berantakan. Matanya merah, basah oleh air mata yang entah sejak kapan jatuh. Maafkan aku, katanya pelan. Aku salah. Aku buta. Aku bodoh. Laras menatapnya. Diam. Reza meraih tangannya. Tapi Laras menghindar dengan anggun. Aku nggak bisa ngelupain kamu, Ras. Suara Reza pecah. Tiap malam aku kepikiran, tiap aku lihat anak kecil. Aku ingat Arga. Tiap aku makan, aku ingat kamu di dapur kecil kita dulu, nyiapin makan sambil senyum, walau capek. Laras memalingkan wajah, menahan gejolak yang mendesak dari dalam dadanya. Waktu kamu ninggalin aku pikir aku bisa bahagia, lanjut Reza. Tapi ternyata, semua ini hampa. Laras.
Tari nggak seperti kamu. Rumah ini, hidup ini, nggak sama. Suasana di parkiran makin sepi. Cuma suara jangkrik dan isak Reza yang mengisi udara. Laras akhirnya bicara. Dulu aku mohon. Aku menangis di lantai, di depan pintu rumah yang kamu kunci dari dalam. Aku bilang jangan pergi. Tapi kamu hanya menertawakanku dan bilang aku menyedihkan. Reza terdiam, wajahnya menunduk. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Lanjut Laras, suaranya sedikit bergetar. Bukan karena kamu selingkuh. Tapi karena kamu gak pernah berpikir bahwa aku pantas diperjuangkan. Laras, aku sadar sekarang, aku mau kita mulai lagi. Laras tersenyum tipis, tapi matanya tak lagi menyimpan luka. Masalahnya, aku sudah selesai, ucapnya pelan. Hatiku sudah sembuh, tapi kamu datang lagi dengan luka yang kamu ciptakan sendiri. Dan aku bukan tempat kamu pulang. Reza terisak. Ia jatuh berlutut di aspal parkiran, memegangi kepala, menangis keras seperti anak kecil yang kehilangan mainan berharganya. Laras tidak mendekat. Ia hanya berdiri memandangi lelaki yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa, kini terpuruk oleh keputusannya sendiri. Laras, tolong, kasih aku kesempatan. Laras menatap Arga, yang hanya menatap ayahnya dengan bingung tapi tak ada rasa ingin mendekat. Anak itu hanya merapat ke sisi ibunya. Dengan langkah tegas, Laras membuka pintu mobilnya. Ia menatap Reza untuk terakhir kalinya. Air mata kamu sekarang gak akan menghapus luka yang pernah kamu buat. Tapi aku gak benci kamu. Aku hanya sudah tidak mencintaimu lagi. Reza mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menyaksikan Laras masuk ke mobil, dibukakan pintu oleh supir pribadinya. Begitu mobil melaju perlahan meninggalkan parkiran, Reza berdiri terhuyung dan berteriak memanggil nama Laras, tapi suaranya menghilang di antara deru mesin dan angin malam. Dari balkon ballroom lantai 2, Tari melihat semua kejadian itu. Wajahnya tegang. Bibirnya gemetar. Matanya menyaksikan bagaimana suaminya yang baru ia nikahi, justru menangisi wanita yang dulu mereka campakkan. Ia mengepalkan tangan kuat-kuat. Ada amarah, ada kecemburuan, tapi lebih dari itu, ada ketakutan bahwa bayang-bayang Laras akan terus menghantui pernikahannya. Dan di kejauhan, Laras menatap jalanan kota dari jendela mobilnya. Tak ada tangis, tak ada tawa. Hanya diam, damai, dan satu kepastian. Luka itu memang pernah dalam. Tapi kini, dia bukan lagi wanita yang meminta dipertahankan. Ia adalah wanita yang memilih untuk berjalan, dan tak pernah menoleh kembali. Gedung auditorium sore itu dipenuhi kursi yang penuh terisi. Di barisan paling depan, duduk wanita-wanita dengan mata berbinar. Ada yang mengenakan seragam guru, ada yang berhijab sederhana, dan ada yang masih mengenakan seragam kerja pabrik. Semuanya menatap ke panggung dengan antusias. Di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan hangat, Laras melangkah naik ke atas podium. Penampilannya sederhana namun anggun. Ia mengenakan blus putih bersih dan rok panjang berwarna lembut. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya senyum tenang dan suara lembut yang menggetarkan hati. Nama saya Laras. Saya pernah dipukul oleh kenyataan bahwa orang yang saya cintai memilih menghancurkan saya, bukannya melindungi. Ruangan hening. Saya tahu bagaimana rasanya tidur sambil memeluk anak yang belum mengerti dunia, sambil menahan tangis karena tak tahu esok harus makan apa. Saya tahu bagaimana sakitnya dihina hanya karena saya tidak punya siapa-siapa. Beberapa wanita di kursi depan mulai mengusap air mata. Bukan karena iba, tapi karena mereka merasa cerita itu adalah cermin dari kehidupan mereka sendiri. Tapi saya juga tahu satu hal. Bahwa kita, perempuan, apalagi yang pernah terluka, punya kekuatan yang dunia sering remehkan. Kekuatan untuk bangkit, meski tak ada tangan yang menolong. Laras menatap hadirin dengan mata berkaca-kaca. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Bahwa kita bisa memilih untuk sembuh tanpa harus membalas. Tepuk tangan membahana. Tapi Laras tetap berdiri tenang. Ia bukan sedang mencari sorotan. Ia hanya ingin menyentuh hati-hati yang mungkin masih tertutup oleh debu penderitaan. Sejak pernikahan Reza dan Tari yang menjadi titik balik hidupnya, Laras tak pernah lagi menengok ke belakang.
Ia menghabiskan waktunya membangun yayasan pelita ibu, rumah singgah untuk janda dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Setiap hari, Laras turun langsung mengajar anak-anak di rumah singgah itu, membantu para ibu memulai usaha kecil dari dapur-dapur mereka, dan membagi kisah hidupnya bukan untuk didramatisasi, tapi untuk menjadi cahaya. Arga, anak sematawayangnya, kini duduk di bangku SMA. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh empati, dan punya prinsip kuat. Tak jarang ia ikut menemani Laras saat seminar. Kadang hanya duduk di belakang dan sesekali tersenyum melihat ibunya begitu percaya diri dan berwibawa. Pada suatu malam, setelah selesai acara pelatihan kewirausahaan untuk janda-janda muda, Laras duduk di teras rumahnya. Rumah sederhana tapi hangat, penuh buku dan tanaman. Ia menatap langit malam yang cerah. Di tangannya, ada secangkir teh hangat. Tiba-tiba, notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah pesan singkat. Reza, aku tahu aku tak berhak bicara banyak. Tapi aku hanya ingin bilang, aku bangga melihat kamu sekarang. Aku doakan kamu bahagia, benar-benar bahagia. Laras membaca pesan itu dengan hening. Ia tidak membalas. Tapi hatinya tidak lagi bergetar seperti dulu. Ia hanya tersenyum kecil, menghapus pesan itu perlahan, lalu menatap bintang di langit. Ia telah memilih jalannya. Jalan yang tidak dibangun dari dendam, tapi dari keberanian untuk melepaskan. Karena baginya, kemenangan terbesar bukan saat orang yang menyakitimu minta maaf, tapi saat kamu bisa memaafkan tanpa menurunkan harga dirimu. Dan hidup bukan soal siapa yang meninggalkan, tapi bagaimana kamu bangkit dan tetap memilih jadi cahaya. Untuk dirimu sendiri. Untuk anakmu. Untuk dunia.